Guys, sekarang aku bakal wawancari salah satu anggota DPRD perempuan yang ada di Kabupaten Sumbawa. Mau tahu apa aja isi wawancaranya? Yuk ikutin! Guys, sekarang saya lagi bersama dengan Ibu Ida, salah satu anggota DPRD yang ada di Kabupaten Sumbawa. Selamat sore Ibu. Sore. Ini Ibu boleh perkenalkan diri dulu. Iya. Ibu atas nama siapa dan di komisi berapa? Oke. Nama saya Ida Rahayu. Saya di Komisi 4 dari fraksi PAN. Di DPR itu ada 11 fraksi. 11 fraksi ya. Terus tugas dan kewenangan Ibu dalam tingkatan tersebut adalah? Kalau tugas dan wewenang DPR itu ada 3. Tugas pokok, 1 legislasi, 2 controlling, 3 budgeting. Boleh Ibu jelaskan salah satu semuanya itu antara lain bagaimana? umpamanya pembuatan perda, Ya. pembahasan tentang keuangan, 3 tentang kontrol. Jadi artinya kalau DPR itu adalah mitranya pemerintahan yang di dalam kabupaten, yang dimaksud dengan pemerintahan itu adalah bupati dan DPRD, eksekutif dan legislatif. Jadi dalam menjalankan roda pemerintahan, eksekutif dalam hal ini pemerintah bupati dan seluruh jajarannya, legislatif dalam hal ini DPR bersama anggotanya. Jadi dalam menjalankan tugas. Controlling untuk pengawasan tugas-tugas bupati, tugas-tugas eksekutif. Ya, budgeting di dalam penganggaran segala macam, karena harus ada pembahasan bersama dengan eksekutif, dengan legislatif. Terus dalam menjalani tugas, aturan seperti apa yang Ibu pegang dalam menjalankan tugas? Kalau dalam menjalankan tugas itu memang semuanya itu sudah ada aturan yang jelas, ya. Jadi kami itu seperti contohnya, makanya kami di Komisi 4 ya. Komisi 4 itu membidangi masalah kesehatan, pendidikan, pariwisata, sosial budaya, pokoknya sosial budaya ini Komisi 4. Nah, umpamanya di bidang pendidikan, di situ kan ada aturan yang mengatur, ya kan? Semuanya itu kita tetap sih berjalan. Di kesehatan juga ada, semuanya itu memang ada aturan yang mengatur. Terus kami juga di DPR itu dalam menjalankan tugas-tugas kita, tupoksi kita itu ada juga panduan gitu loh, DPR yang disebut dengan pokoknya panduan DPR lah. Jadi itu dasarnya kita jalan. Terus umpamanya DPR itu dibagi dengan 4 komisi. Ada komisi 1 yang membidangi pemerintahan, ada komisi 2 yang membidangi keuangan, ada komisi 3 yang membidangi pembangunan, ada komisi 4 yang membidangi sosial budaya. Jadi jadi keempat komisi. Terus begitu juga alat kelengkapan dewan. Jadi alat kelengkapan dewan di situ ada ketua, ada wakil ketua, ada 3. Terus alat kelengkapan dewannya ada namanya balik itu badan legislasi, ada BK, badan kehormatan yang mengadili ketika ada persoalan di DPR. Terus ada komisi, terus ada Lamus, badan musyawarah yang menentukan jadwal-jadwal dan kegiatan DPR. Ada Banggar itu adalah badan yang membahas anggaran pemerintah setiap tahunnya, ya, yang namanya pembahasan APBD, yang membahas APBD perubahan segala macam, terus pembahasan KUA PPAS apa segala macam itu namanya Banggar itu terdiri dari utusan dari praksi itu terdiri dari partai-partai yang ada. Jadi seperti itu. Jadi mereka itu sudah dibagi sesuai dengan tugas-tugas masing-masing. Tugas-tugas itu sesuai dengan mitranya. Jadi dibagi habis, mitra yang ada di pemerintah itu masing-masing dibagi sesuai dengan komisinya, dengan tupoksi masing-masing komisi. Jadi mereka itu bermitra
seperti itu. Jadi mereka itu sudah menjalankan tugas. Namun demikian, yang namanya DPR itu tidak sih harus menutun pada tugas komisinya masing-masing. Jadi mereka juga ada juga antar komisi saling membantu, saling sharing. Karena apapun DPR ini kan namanya DPR, tidak mungkin sih begitu. Umpamanya contoh saya berada di Komisi 4, terus datang orang bawa persoalan masalah pertanian, masa saya ngomong, oh saya Komisi 4 Pak, maaf tidak bisa saya tangani, kan tidak mungkin ngomong begitu. Jadi harus juga kita memahami tugas dan tupoksi dari Komisi 4. Makanya kan sering kita hearing ataupun kunjungan kerja itu antar komisi supaya kita bisa memahami tugas-tugas dari komisi. Umpamanya sekarang yang lagi viral masalah yang lagi yang namanya duka nasional itu masalah virus corona kan, Indonesia berduka kan masalah virus corona, itu yang nangani itu adalah Komisi 4. Makanya dari minggu kemarin terus besok juga hari Kamis kita juga turun lapangan untuk melihat di puskesmas, kita melihat sejauh mana kesiapannya dia dalam hal mengantisipasi sebelum terjadinya virus corona di Sumbawa. Dan kita melihat langsung bagaimana dia itu apakah sudah turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan cara hidup bersih, hidup sehat, bagaimana caranya harus mencuci tangan, harus lingkungan bersih, kan itu harus ada sosialisasinya. Karena masyarakat yang di desa itu kan tidak paham dengan TV, tidak paham dengan HP, internet, kan tidak paham. Jadi orang puskesmas itu harus turun ke lapangan, itu yang kita lihat, itulah tugasnya DPR. Oh, berarti anggota DPR Sumbawa sudah turun untuk mencegah, persiapan, melihat bagaimana persiapannya dia. Seperti itu. Terus pertanyaan terakhir Bu, apakah Ibu tetap percaya diri kalau kita membahas tentang DPR nih hal-hal yang sensitif, DPR tentang apa gitu, apakah Ibu tetap percaya diri dalam menjalankan tugas? Kalau masalah percaya diri tetap ya itu harus percaya diri, karena kalau kita tidak percaya diri namanya politik itu harus oper percaya dirinya. Kalau kita tidak oper percaya diri itu kan kita nggak bisa dapat apa-apa. Jadi kan masalah percaya dirinya sih iya oke. Jadi tentu juga kita harus mengimbangi juga kemampuan kita dengan eksekutif ya, karena eksekutif juga kan dia itu banyak juga itu yang namanya bintek, yang namanya untuk peningkatan kemampuan kapasitas itu. Jadi DPR juga seperti itu, ada binteknya, kan kalau seperti di eksekutif ada workshop segala macam, di DPR juga ada bintek, ada juga workshopnya. Jadi untuk salah satu upaya kita untuk menambah kemampuan diri ya, keyakinan diri harus seperti itu. Jadi keyakinan itu harus ada, buktinya keyakinan itu ada. Seperti saya, untuk diketahui ya, tidak menyombongkan diri. Untuk diketahui saja, saya itu kan sudah 3 periode. Ya. Jadi saat itu 2009 saat pemilihan langsung, jadi 40 anggota DPR waktu itu 2009, 40 anggota DPR, cuma saya sendiri perempuannya. 2009 2014, terus 2014 2019 lagi, alhamdulillah saya sendiri juga anggota DPR-nya. 2019 ke 2024 bertambah 5, karena keyakinan perempuan itu sudah semakin bertambah, semakin yakin bahwa ketika kita mendukung sama-sama perempuan maka perempuan itu akan kuat. Di samping itu 500 sekian ribu penduduk Sumbawa itu mayoritasnya kan perempuan. Nah, jadi perempuan itu saatnya sekarang bangkit. Kita harus, kalau kita tidak saling mendukung, maka kita tidak saling bersatu, berangkulan, berpegang tangan, ya kita tidak mungkin bisa kuat. Ini terbukti dengan satu anggota DPR 2 periode sejak pemilihan langsung berubah menjadi 5. Itu berarti sudah ada kepercayaan. Jadi kita harus bisa saling bersatu gitu supaya kita bisa. Tidak seperti corona, kalau bersatu kita semakin hancur, maka kita harus berjauhan ya untuk menghindari virus. Bukan seperti corona. Jadi seperti itu sayang. Jadi itulah tugas-tugas pokoknya DPR ya. Nah, tugas-tugas pokoknya DPR seperti itu. Kalau
kalau apa namanya maklum DPR itu kan situasional gitu sifatnya kan, jadi nggak monoton harus begini loh, enggak. Jadi dia kan tergantung keadaan, namun demikian tetap berdasarkan aturan yang ada. Karena ketika umpamanya ada persoalan, kita itu kan hanya memfasilitasi saja, tetap mengarah hasilnya itu ke eksekutif. Jadi makanya setiap ada yang demo, yang datang bawa masalahnya ke DPR, karena kami merupakan wakil mereka, jadi bawa masalahnya ke kita panggil eksekutif, kita hearing di situ, hearing dengan mitra terkait. Kalau masalah pertanian panggil dinas pertanian, kalau masalah di kesehatan panggil dinas kesehatan, kalau masalah keuangan sedang, kalau masalah pertanahan panggil pertanahan. Jadi apa persoalan yang ada itu kita panggil mitra di eksekutif, kita hearing sama-sama di situ. Jadi kita memberikan solusi jalan keluar, tapi eksekusinya kan eksekutif. Jadi kita membantu masyarakat kita untuk memfasilitasi. Kalau kita itu kan jabatan politik. Jadi membantu masyarakat kita itu untuk memfasilitasi kepada eksekutif, sehingga apa yang tersumbat itu bisa jalan sesuai dengan maksud masyarakatnya. Jadi kita berharap supaya di Kabupaten Sumbawa ini sudah tidak ada masyarakat kita yang tertinggal gitu ya kan, baik dari segi informasi, jalan, infrastruktur segala macam. Jangan sampai seperti itu. Makanya ada kita yang memfasilitasi kepada eksekutif yang selama ini mereka yang selama ini mereka ada gap gitu kan. Dengan adanya wakilnya di DPR itu udah, karena mereka itu sudah memilih wakilnya itu sesuai dengan daerah pemilihannya masing-masing. Kalau seperti Kabupaten Sumbawa itu kan terbagi dari 5 dapil. Ada dapil 1 yang terdiri dari kecamatan 1, 2, 3, 4. Ada dapil 2, dapil 3, dapil 4, dapil 5. Jadi sudah dibagi sesuai dengan zonanya. Jadi mereka sudah punya wakil di DPR sesuai dengan zonanya itu. Jadi ketika ada masalah dia datang mengadu ke situ. Jadi DPR yang memfasilitasi. Jadi memanggil eksekutifnya sehingga kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Jadi itulah tugasnya, tugas wakil rakyat. Jadi ketika ada persoalan, ada masalah yang di tengah masyarakat yang tidak bisa disampaikan kepada pemerintahnya, itulah dia datang ke DPR. Jadi tugas kami memfasilitasi setiap persoalan. Namun persoalan itu kan ada eksekutif yang menyelesaikan, tentu tidak semau gue gitu, tetap berjalan di atas aturan, ada aturannya. Semua tetap berdasarkan dari aturan. Jadi seperti itulah tugas-tugasnya DPR ya. Ibu terima kasih atas wawancaranya. Sama-sama sayang. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dari hasil wawancaranya. Amin. Ya. Ya. Mudah-mudahan nanti begitu tak. Belum tahu, amin. Mudah-mudahan. Ya, sekian wawancara saya bersama dengan Ibu Ida dan see you. Dadah.